Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok RD07 pada mata kuliah Hardware Software Co-Design dengan dosen pengampu Pak Rahmat Daud. Nama saya Nurul Mutmainah Sabrini dan teman kelompok saya bernama Yusuf Kurniawan. Pada video ini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek final pada mata kuliah HSC ini dengan judul pendeteksi kematangan ubi jalar menggunakan sensor kamera, yang mana pada final project ini kami telah berhasil membuat website pendeteksi ubi jalar menggunakan machine learning dan algoritma HSV. Berikut merupakan table of content dari pembahasan yang akan dibahas ke depan. Yang pertama ada identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan machine learning, kemudian pembahasan mengenai algoritma HSV, kemudian yang keempat ada alat dan bahan yang digunakan, kemudian yang kelima ada proses dan tampilan dari aplikasi, kemudian yang keenam ada kesimpulan. Yang pertama ada identifikasi masalah. Adapun permasalahan yang kami ambil di sini yaitu mengenai kematangan ubi jalar, yang mana pada kematangan ubi jalar ini biasanya para petani itu melakukannya secara manual, yaitu dengan pengecekan kematangan ubi dilakukan secara satu persatu. Kemudian para petani juga hanya memperkirakannya itu melalui waktu penanaman hingga masa panen. Jadi mereka hanya menghitung waktu penanaman itu berdasarkan bulannya gitu. Kemudian dari pengecekan kematangan ubi yang dilakukan satu persatu itu menyebabkan sulitnya para petani karena keterbatasannya manusia. Karena petani kan hanya bekerja sendiri. Kemudian daripada para petani mengecek kematangan ubi itu ataupun mengecek kapan ubi akan matang pada setiap saatnya itu, maka itu akan sangat memakan banyak waktu para petani. Padahal waktu itu dapat mereka gunakan untuk bisa melakukan aktivitas lainnya. Kemudian permasalahan yang kedua ini tidak mengetahuinya perkembangan umur ubi. Jadi kan para petani ini hanya memperkirakan saja jika dia menanam di bulan Februari, maka mereka akan memanennya mungkin di bulan Juni kemudian. Sehingga dengan perkiraan yang tidak akurat ataupun tidak benar-benar diketahui akan memberikan dampak terhadap penurunan kualitas ubi, dan juga hasil panen akan berkurang jika mereka telat memanennya, apakah itu mungkin disebabkan karena adanya hama atau kebusukan dan lain sebagainya. Kemudian permasalahan yang ketiga, perlu memeriksa perkembangan ubi secara berkala. Jika ada binatang atau hama lain yang mengusik, maka petani perlu memeriksanya secara berkala gitu, sehingga mereka juga dapat tahu untuk kapan nih matangnya ubinya gitu. Selanjutnya machine learning. Jadi machine learning ini adalah cabang dari kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, yang mana dia merupakan disiplin ilmu yang mencakup perancangan dan pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk dapat mengembangkan perilaku berdasarkan data empiris seperti dari data sensor maupun basis data. Jadi machine learning ini sendiri dia merupakan cabangan dari AI. Ya, jadi dari AI ini ada cabangan dari machine learning ini nanti ada deep learning, kemudian ada yang mana pada machine learning ini dia juga mempelajari data mining, classification, neural network, autonom, analyze, improve learning, dan juga algoritma. Selanjutnya algoritma HSV, yaitu algoritma yang kami gunakan pada project ini. Berikut merupakan kode HSV yang kami gunakan, yang mana pada proses algoritma HSV ini, yang pertama dilakukan proses membaca gambar pada gambar yang kami masukkan, yaitu ubimatang.jpg. Kemudian kita hitung ukuran barunya untuk ukuran gambarnya.
Kemudian kita tentukan ukuran gambarnya, kita resize. Jadi apabila gambarnya itu terlalu besar, maka di sini ada fungsi resize untuk bisa mengecilkannya. Kemudian gambar akan di-convert ke dalam HSV, dan disinilah penentuan nilai HSV untuk range warna coklat. Karena kan kami di sini ingin mendeteksi kerimbunan daun itu berdasarkan warna daunnya gitu. Jadi kalau misalnya dideteksi kerimbunan daun warna hijau, nilai persentase hijaunya lebih besar, maka dia dideteksi bahwa ubi itu siap dipanen. Artinya jika kerimbunan semakin banyak, maka ubi sebentar lagi akan matang gitu. Tapi kalau misalnya ubi di lahan ubi coklatnya lebih banyak terdetek, ataupun artinya masih belum terjadi ataupun masih belum adanya kerimbunan daun, maka dia akan mendeteksi bahwa ubi itu belum siap dipanen. Jadi tentukan nilai HSV untuk warna coklat itu ada lower value coklat, di mana nilai HSV-nya itu yaitu nilai hue-nya ada 12, kemudian nilai saturation-nya ada 6, dan juga value-nya ada 29. Kemudian untuk nilai upper value coklat ataupun nilai coklat untuk warna tertingginya, nilai tingginya, di sini nilai hue-nya ada 115, nilai saturation-nya ada 255, kemudian ada nilai value-nya 150. Begitu juga dengan nilai HSV untuk warna hijau. Untuk lower value green-nya, untuk H-nya atau hue-nya ada 30, kemudian untuk saturation-nya 73, dan untuk value-nya ada 10. Kemudian untuk upper value green, di sini nilai hue-nya ada 70, nilai saturation-nya ada 255, dan juga nilai value-nya ada 255. Kemudian nanti pada proses buat mask dari HSV coklat ini, maka dia akan membuat masking, ataupun dia akan memasking atau memilih bagian yang warna coklat, nanti akan di mask gitu. Kemudian untuk warna green juga gitu, atau warna hijau. Nah, berikut hasilnya. Jadi ini kan untuk gambar yang dideteksi itu warna coklat ya. Jadi yang dideteksi coklat itu kan cuma yang ini nih. Nah, yang hitam-hitam ini, yang dalam-dalam ini deteksi dengan bagus ya. Ini yang hitam ini. Artinya kan dia deteksi warna coklat. Ini gambar originalnya, ini gambar yang udah di masking, ini hasilnya. Sedangkan ini juga untuk gambar yang dideteksi warna hijau. Jadi yang dideteksi warna hijau itu ini hijaunya. Kemudian alat dan bahan yang kami gunakan. Adapun di sini alat dan bahan yang kami gunakan itu yang pertama ada laptop, yang mana spesifikasinya bisa dilihat sendiri di sini, ada RAM 4GB, kemudian AMD Radeon, kemudian menggunakan Windows 10 Home Single Language 64 bit. Kemudian yang kedua kami menggunakan operating system menggunakan Windows 10 Pro 64 bit, dan kemudian kami menggunakan software Visual Studio Code, yang mana di sini kami memakai Visual Studio Code yang versi 2019. Kemudian untuk hardware-nya kami menggunakan kamera V380 dan juga handphone. Yang mana pada hardware kamera V380 ini memiliki spesifikasi berupa kualitas gambar yang bagus, two-way audio, tilt rotation, peer-to-peer, dan juga kamera V380 ini dia juga dapat terkoneksi ke banyak device dan juga ke jaringan lainnya. Kemudian proses dan tampilan dari aplikasi. Berikut merupakan mungkin alur atau flowchart dari proses tampilan dan aplikasi. Yang pertama kita lakukan start dengan membuka web, kemudian menampilkan halamannya, yang mana pada halaman ini nanti akan ada gambar deteksi. Jika kita ingin melakukan proses deteksi langsung, kita dapat menekankan deteksi, kemudian nanti kita akan dibawa ke halaman mengambil gambar untuk dideteksi, kemudian kita dapat men-scan-nya. Untuk lebih lanjut bisa kita lihat di sini. Nah, ini untuk tampilan halaman selamat datangnya. Ini untuk membuat akun. Ini jika apabila kita lupa sandi. Nah, di sini
Untuk hasilnya, kita menyimpan datanya itu di dalam Firebase. Di sini untuk hasil data deteksi yang pertama, setelah kita melakukan proses uji coba, dia akan disimpan ke dalam database. Di sini ada satu hasil, coklatnya diketahui 22,38% dan hijaunya 1,05. Maka didapatkan hasilnya itu ubi tidak matang. Artinya ubinya itu belum siap dipanen karena nilai persentase coklatnya lebih tinggi daripada hijaunya. Jadi kesimpulannya, yang dapat kami simpulkan dari hasil presentasi ini, bahwa UB Detection USK yang merupakan nama dari website yang kami bangun ini merupakan web yang dirancang untuk dapat melakukan proses pemantauan dan deteksi kematangan yang ada pada ubi jalar berdasarkan dari kerimbunan banyaknya daun di lahan ubi. Kemudian yang kedua, metode HSV yang digunakan pada proyek ini dapat memberikan nilai persentase yang baik dan akurat sesuai dengan warna range HSV yang dibutuhkan. Dia dapat memberikan nilai persentase sesuai dengan range warna yang dideteksi dengan sangat baik dan akurat. Selanjutnya yang ketiga, secara keseluruhan hasil dari proses perancangan website UB_Detection USK ini dapat berjalan dengan baik. Sekian dari presentasi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami akan terus belajar dan memperbaiki segala kesalahan yang pernah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.